Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ke-6 pada mata kuliah manajemen proyek, yaitu tentang Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Suatu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lainnya tidak, atau G versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal. Selanjutnya, mendefinisikan kegiatan. Yang ketiga, aktivitas sequencing. Yang keempat, estimasi sumber daya. Yang kelima, memperkirakan jangka waktu kegiatan. Yang keenam, membangun jadwal. Dan yang ketujuh, mengontrol jadwal. Ringkasan manajemen waktu proyek, seperti di layar. Planning Schedule Management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Dan Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. Mandatory dependencies melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut hard logic. Discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. External dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Network diagram proyek X dapat dilihat seperti di layar. Arrow Diagram Method atau ADM seringkali disebut Activity on Arrow atau AOA. Network Diagram, aktivitas diagram dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Precedent Diagram Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Dan juga lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Gantt charts. Gantt charts menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, sebuah milestones. Batang hitam table
atau ringkasan task. Batang tipis horizontal, yaitu durasi setiap task. Panah, menggambarkan dependencies between tasks. Ini merupakan contoh Gantt chart for Project X. SMART kriteria, milestones haru. S sebagai spesifik, M sebagai measurable, A sebagai assignable, R sebagai realistic, dan T sebagai time framed. Oke, mungkin saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ke-6 pada mata kuliah manajemen proyek. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.